Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita terambil dari Filipi yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan 9. Filipi 4 ayat yang ke-1 sampai dengan 9. Dengan tema yang saya angkat pada hari ini adalah menemukan damai sejahtera. Sekali lagi, menemukan sumber damai sejahtera. Menemukan sumber damai sejahtera. Begini pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan mempraktikkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini? Di setiap gereja pasti pasti merayakan dalam bulan ini adalah bulan Oktober adalah bulan keluarga. Nah, berbicara soal keluarga, bagaimana kalau kita mengilustrasikan atau sekedar seperti penghayatan dalam diri kita. Jika kita berpikir, jika ada orang tua yang memarahi anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya adalah, di mana damai sejahtera kalau kita sebagai orang tua memarahi anaknya? Kan seharusnya kalau titik tempuhnya adalah titik utuhnya itu adalah damai sejahtera. Nah, kalau anak kita kita sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita berbuat salah, janganlah langsung egois atau kayak seperti memarahinya dengan kasar. Mau di mana damai sejahtera itu ditemui kalau kita memarahi anak dengan secara kekerasan, bukan secara pendamaian. Nah, maksudnya adalah di sini jika ada kesalahan yang dibuat oleh anak tersebut kepada orang tua, janganlah marahnya itu dengan sekeras mungkin, tapi tegurlah. Dek, misalnya begini, adik, nakku, jangan lagi buat seperti ini ya, ini kan salah, dosa, jangan lakukan lagi ya. Bukan seperti ini, kamu ini kayak mana sih, buat gini aja salah. Anak yang gak tahu diuntung. Itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua. Tetapi hal yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan, lakukanlah dengan hal yang pertama. Nah, Rasul Paulus sebelum dia menutup surat kepada jemaat Filipi ini, dia mau menegaskan kepada kita beberapa nasihat. Yang pertama adalah di ayat keempat kan dikatakan bahwasanya
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, jadi kayak Paulus ini mengajak seperti, hey you, jemaat Filipi, to be happiness to your life. And once again, happiness to your life, sebab Tuhan akan menyertai kamu. Paulus sendiri mengatakan kan tadi, to be happiness in your life with God. Jadi kita bersukacita bersama di dalam Tuhan. Karena kan menjadi pertanyaan juga, ketika kita di dalam masalah yang berat nih, to be a problem, yang sulit, bagaimana kita mau bersukacita kalau kita dihadapi dengan masalah yang sulit? Nah, jawabannya itu adalah ya tetap rendah hati, jangan tinggi hati. Ketika kita ada masalah, tetaplah membawa diri kita itu kepada hal yang sukacita. Libatkan Tuhan dalam hal masalah kita. Jangan ketika ada masalah kita biarkan itu sendiri, tidak diselesaikan dengan baik, nggak ada finishnya sama sekali. Jadi makanya kan dikatakan bahwasanya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, I say, Paulus mengatakan bersukacitalah. Karena kita kalau bersukacita, hendaklah kita memberikan kebaikan. Dia disambung ayat 5, hendaklah kita memberikan kebaikan kepada banyak orang. Karena dari kebaikan, Tuhan itu mengetahui, wah ini anak baik, ini anak to be honest, to be humble, to be a goodness dalam memberitakan Injil Kristus. Karena kita tahu kedatangan Tuhan yang akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya akan sebentar lagi datang. Kita tidak tahu Tuhan akan to be coming in the world di mana gitu. Bisa saja nanti di Indonesia atau di mana, kan kita tidak tahu tanggal pastinya, hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, kan kita tidak tahu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tapi yang pasti Tuhan mau mengingatkan kepada kita, yaitu sebuah message, sebuah pesannya itu adalah tetaplah menjadi anak yang baik, tetaplah berbuat baik kepada banyak orang, tetaplah berbuat apa yang dilakukan dalam firman Tuhan kita kehendaki untuk dilakukan kepada banyak orang. Dan disambung juga di ayat 6 bahwasanya kan dikatakan janganlah kita khawatir. Kamu khawatir akan sesuatu, tidak usah khawatir, karena akan ada Tuhan yang menolong. Kamu khawatir kalau masalah kamu tidak terselesaikan dengan baik, ingat Tuhan melihat apapun kekhawatiran kita, apapun permasalahan kita, Tuhan pasti akan bantu jika kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jika kita mau menemukan bagaimana kita mengintrospeksi diri kita untuk menemukan damai sejahtera itu dalam menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan masalah dengan perselisihan atau permasalahan, tetapi menyelesaikan masalah itu dengan menemukan damai sejahtera itu sendiri. Sumbernya itu kita harus cari di mana, begitu. Nah, makanya kan disambung lagi di dalam ayat 7 bahwasanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kan dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Nah, jadi damai sejahtera Allah itu lebih tinggi dibanding akal dan pikiran manusia. Hati berbicara demikian, pikiran berbicara demikian, tapi lebih tinggi itu adalah damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu ada di sini, akal dan pikiran ada di bawahnya. Jadi segala apa yang ada di dunia ini, damai sejahtera yang paling atas, akal dan pikiran manusia itu ada di bawahnya. Nah, karena kita bisa juga, kalau kita mampu memelihara hati, pikiran kita, pasti damai sejahtera, sumber damai sejahtera Tuhan itu akan kita temukan dalam dirinya, sehingga Tuhan mau memberikan kita damai sejahtera. Wah, ini anak baik, ini anak suka menolong, ini anak suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Pasti Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita itu harus memperlakukan semua orang itu dengan adil, dengan sepihak, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, sehingga kita menemukan damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan dan di dalam diri kita. Oke, sebab itu
Makanya di ayat terakhir dikatakan bahwasannya adalah to be keep alone. Jadi kayak kita harus memiliki pembelajaran, kita harus yang namanya apa yang kita telah pelajari, to be your have a learn and you have a receive. Jadi apa yang kita learn, apa yang kita pelajari, apa yang kita receive atau yang apa yang kita terima, itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, do that. You have to learn, you have the receive. Do that, do something this. Jadi apapun yang kita pelajari, sekali lagi saya katakan, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita terima, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Oke? Nah, oleh sebab itu, pesan terakhirnya adalah, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jadi sumber damai sejahtera ini bisa kita temukan berasal dari Tuhan itu sendiri. Pesan terakhir atau sebelum menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengingatkan bahwasanya tetaplah kita senantiasa bersukacita seperti yang dikatakan Paulus. Dia posisinya dalam posisi masih di penjara. Dia sedang diperhadapkan oleh sebentar lagi karena dia akan dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena dia di penjara karena memberitakan Injil Kristus, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, makanya kan pertanyaannya adalah, mengapa orang baik harus masuk penjara? Gitu. Saya pun menjadi bingung. Kenapa sih orang baik kok masuk penjara? Kan harusnya orang jahat, orang yang suka membuli, suka membunuh dan lain sebagainya, itu harusnya masuk penjara. Tetapi kenapa Paulus, seorang rasul, masuk ke penjara oleh karena menembus atau memuliakan nama Tuhan? Apa yang salah dari Paulus ini sendiri? Nah, jawabannya adalah pemikiran orang pada masa itu masih dangkal. Pemikiran orang pada masa itu kan tidak percaya gini. Ngapain kamu beritakan Injil di sini? Itu kan hal yang jahat. Ngapain juga kamu sok suci? Mending kamu masuk penjara. Kami tidak butuh apa yang kamu ajarkan itu. Kami tidak butuh surat yang kamu beritakan kepada jemaat kami ya. Kami tidak butuh apa yang kamu katakan. Tuhan itu tidak ada. Kami tidak percaya akan kata-kata Tuhan. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Nietzsche, seorang filsuf yang tidak percaya akan kehadiran Tuhan, tidak percaya bahwasanya Tuhan itu ada, dan mengatakan bahwasanya God is dead, istilah yang sangat terkenal dalam pemikirannya. Nah, karena kan makanya saya bilang kenapa pemikirannya orang itu dangkal, sehingga Paulus dimasukkan ke dalam penjara, karena mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, karena mereka tidak menemukan sumber damai sejahteranya itu dari Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak menemukan sumber damai sejahtera, sehingga hidup mereka ya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Paulus mengingatkan bahwasanya, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kan di ayat pertama, tetaplah teguh, tetaplah menjadi diri yang baik di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita itu bisa mengalirkan hal-hal yang berbau dengan kasih kepada banyak orang. Oleh sebab itu, sebagai manusia atau orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menemukan sumber damai sejahtera ke dalam diri kita sendiri, dan lakukanlah itu dalam segala hal. Oleh sebab itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.